Ya, halo Tribuners, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Maureen Lumempo, jurnalis Tribun Manado. Dan saat ini saya sedang berada di Hotel Sintesa Peninsula, di mana sedang dilaksanakan pelatihan bagi aparatur desa yang ada di Sulawesi Utara dan dari Kemendagri. Dan itu pun dilakukan atau dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan dan jadi berganti-gantian dari seluruh desa yang ada di Sulawesi Utara. Jadi ada kurang lebih 13 gelombang ya. Dan untuk saat ini dari pesertanya yaitu dari Minahasa atau perangkat desa yang ada di Kabupaten Minahasa. Dan saat ini saya sedang berada dengan salah satu peserta yang mengikuti pelatihan dan dia ini merupakan seorang sekretaris desa atau sekdes dari Desa Lowian ya, Minahasa. Mungkin supaya Tribuners lebih kenal, kita kasih kesempatan Shellen untuk perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Shellen Elizabeth Wangko, jabatan sebagai Sekretaris Desa di Desa Lowian di Kecamatan Languan Barat. Oke, Desa Lowian nih. Oke. Nah, Shellen, sebenarnya Shellen sekarang ini usianya berapa? 24 tahun. Masih 24 tahun, masih cukup muda. Kalau misalkan dibandingkan dengan di desa-desa lain, Shellen tahu umur termasuk masih muda atau banyak juga yang usia-usia muda kalau perangkat desa lah? Ada yang sekitaran 30 tahun. Jadi memang sampai 40 tahun. bisa dibilang jarang Kang kalau orang muda yang jadi, apalagi jadi sekdes. Iya Kak. Nah, kenapa bisa jadi sekdes? Mungkin Shellen boleh cerita ke Tribuners. Mungkin Tribuners juga penasaran kok bisa begitu. Awal mula sebelum jadi sekdes, saya juga pernah menjadi operator desa di Desa Lowian. Dan saat itu sekretaris desa adalah ibu saya. Dan pada saat itu juga Kak, karena sekretaris desa sudah tidak boleh PNS, jadi Ibu Kuntua almarhum yang sudah meninggal di desa saya mengangkat saya sebagai sekretaris desa menggantikan ibu saya. Kalau dari Shellen sendiri pernah memang tahu ini kerja sekdes seperti apa, atau pernah lihat cara mamanya Shellen kerja bagaimana? Iya, pernah Kak, beberapa kali kalau misalnya mama keluar rumah, mama selalu minta bantuan untuk mengerjakan sebuah surat tugas-tugas, dan dari juga masyarakat yang mengambil surat-surat gitu Kak. Jadi setidaknya Shellen familiar Kang dengan pekerjaan sebagai sekdes. Yeah. Nah, sebenarnya tugas dari sekdes itu apa sih begitu? Sebenarnya tugas dari sekdes adalah tugas untuk membantu kuntua, untuk membantu juga pengelolaan keuangan di desa, dan juga untuk membantu masyarakat, pelayanan masyarakat. Kalau boleh tahu, Shellen ini latar belakang pendidikannya apa? Terus kalau misalkan mau tanya nih, kalau Shellen pernah terpikir enggak mau jadi perangkat desa? Jadi sebenarnya cita-cita awalnya mau jadi apa? Begitu. Untuk latar belakang pendidikan SMA Kak. Jadi lulus SMA Iya, begitu. lulus SMA. Dan sebelumnya tidak terpikir untuk menjadi seorang sekdes karena cita-cita dari sebelumnya adalah seorang penari tarian maengket begitu Kak. Jadi Shellen hobi kesenian. juga, hobi dan talentanya di menari. Iya. Jadi sampai sekarang masih menari? Enggak Kak, karena laporan di desa banyak. Sibuk ya. Sibuk bekerja melayani masyarakat. Iya Kak, dan laporan makin banyak. Nah, kalau jadi sekdes berarti sering berhubungan langsung dengan masyarakat ya? Sering ya. Nah, kalau misalkan sementara melayani masyarakat begitu, mungkin ada waktu masih awal-awal, mungkin waktu masyarakat belum terlalu kenal, mungkin awalnya itu respon bagaimana dari masyarakat?
Tentunya ada respon dari masyarakat, ada yang ikut serta juga, ada yang senang dan ada juga yang kurang senang. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bikin Shellen-nya ndak mau lupa dan begitu ada? Ada Seperti apa itu? ada terdengar seperti, oh siapa Kang dia masih muda menjadi sekdes, belum tahu Kak masih mau jadi sekdes, begitu dong Kak. Jadi, meragukan begitu ya? Iya meragukan, dan dari Itu kata-kata itu cukup jadi sering? motivasi Kak buat Oh, saya juga jadi sendiri. justru kalau orang meragukan jadi Shellen terdorong untuk Iya. bekerja lebih baik ya, membuktikan kalau lebih nyendak maksudnya bisa melakukan tugas ya sebagai sekdes. Kalau perangkat desa di satu kantor di Desa Loyan itu Shellen termasuk paling muda atau banyak juga? Iya Kak, paling muda. Paling muda. Karena perangkat desa juga di Desa Loyan ada yang sudah umur 40 dan 60 Kak. Jadi rentang usia memang kebanyakan itu lebih tua jauh justru ya, umur 2 kali lipat dari Shellen. Nah, biasa kalau Shellen kerjasama dengan atau berkomunikasi dengan, kan melakukan pekerjaan tidak mungkin cuma Shellen sendiri toh, tetap harus ada koordinasi begitu. Nah, Shellen menemukan kesulitan enggak? Karena kan memang rentan usia yang cukup jauh begitu. Untuk saat ini Kak, enggak. Awal-awal Pas beradaptasi begitu? tidak ada Kak. Semua baik dan mereka juga mengajari saya bagaimana tahap awal sampai akhir untuk penyusunan laporan, sangat baik. Jadi Shellen pas menyesuaikan baru jadi sekdes sudah bisa lah ya, karena diajarkan juga begitu. Oke, nah kalau mau bicara soal Desa Loyan nih, mungkin ada Tribuners yang belum tahu, belum pernah pergi, belum pernah lihat begitu. Nah, kalau misalkan dari Shellen sendiri, menurut Shellen, kalau yang paling khas dari Desa Loyan itu apa? Paling khas di Desa Loyan itu adalah Pokoknya kalau lihat sesuatu ingat Desa Loyan, no? Desa Loyan itu bagaimana DP karakter atau DP wilayah begitu? di wilayah juga Desa Loyan Kak sangat banyak, kebanyakan kok di pemukiman Kak. Kebanyakan pemukiman. Ada juga beberapa pengolahan seperti peternakan. Oh, ada peternakan. Banyak. Biasanya itu untuk usaha atau pribadi? Oh, jadi usaha peternakan khususnya untuk peternakan babi. Oke, memang khas kalau orang Minahasa ya. Tapi untuk yang penduduk di Desa Loyan berarti memang penduduk asli keturunan Minahasa berarti ya kebanyakan. Iya Kak. Kalau untuk jumlah penduduk kurang lebih ada berapa? Jumlah penduduk saat ini ada 404 jiwa dan untuk kakak 179. Kalau Desa Loyan itu dekat dengan atau berbatasan dengan desa-desa mana? Berbatasan dengan Desa Walewangko dan berbatasan dengan Desa Paslatan, juga Desa Koyawas dan Desa Walantakan. Nah, kalau misalkan dari program-program yang ada di Desa Loyan yang sedang fokus dilakukan saat ini apa untuk pembangunan desanya? Tentunya ada di bidang pembangunan Kak. Pembangunan desa seperti pekerjaan, saluran drainase, dan plat deker, dan paving block. Jadi sementara jalan atau sudah selesai? Sudah selesai. Oh, sudah selesai. Mungkin kalau kedepannya untuk adakah untuk pengembangan SDM misalkan for masyarakat atau pelatihan begitu ada di Desa Loyan Ada seperti Kak. apa? Sudah dilaksanakan? Sudah Kak, sudah. Untuk kegiatan apa biasanya? Sosialisasi kesehatan, Oh, tentunya. sosialisasi kesehatan. Oke.
Jadi memang harus ada tetap ya sosialisasi kesehatan itu. Kalau untuk fokus ke misalkan pendidikan, kalau anak-anak di sana ada cukup banyak begitu atau bagaimana? Ada Kak, dan untuk pendidikan kami di Desa Lowian berfokus pada seragam sekolah bagi siswa, pengadaan seragam sekolah bagi siswa yang miskin, Kurang mampu ya kurang mampu, di desa. siswa SD dan SMP. Oke, jadi untuk siswa yang kurang mampu ada pengadaan ya untuk seragam Iya. khususnya. Oke. Nah kalau mengenai melayani masyarakat, ada enggak kendala yang dihadapi di saat pelayanan masyarakat begitu? Kebanyakan apa sih yang jadi masalah yang paling banyak Shellen temukan begitu? Ada laporan masyarakat atau apa begitu? Tentunya kalau berbicara tentang apa laporannya Kak, itu pasti ada. Seperti saat ini di desa kami kebanyakan kendala tentang pembuatan seperti apa itu Kak? Pembuatan untuk saat ini kan saat ini ada program sertifikat tanah, dan kendala ada yang dari desa kami sudah kehilangan surat tanah begitu Kak. Jadi mau mengurus itu gimana ya kalau Iya. kebanyakan? Jadi kalau misalkan ada banyak laporan begitu biasanya tindakannya apa atau saran yang disampaikan ke masyarakat? Tentunya kalau Urusan tanah kebanyakan. iya tanah begitu Kak, tentunya orang di desa harus turun kembali untuk mengukur dan mengeluarkan surat baru. Jadi tentunya kerjasama juga dengan pihak terkait Iya, ya Kak. soal itu ya Kak. Oke, nah kalau dari kan ini Shellen mengikuti pelatihan kurang lebih berapa hari? Dari hari Rabu Dari hari Rabu ya, oke. 3 hari. 3 hari lah ya. Jadi ini sudah selesai kelas kan berarti. Nah, kalau menurut Shellen sendiri bagaimana sih suasana pelatihan selama 3 hari ini? Apa yang Shellen dapat dan yang paling Shellen rasa ini sangat Shellen butuh nanti sebagai bekal for Shellen melakukan tugas pekerjaan sebagai sekdes di Lowian? Banyak Kak. Banyak, karena ini juga pelatihan aparatur desa mengenai tentang pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan juga ada kesehatan bagi masyarakat begitu Kak. Pos pelayanan kesehatan seperti posyandu. Dan tentunya dari pelatihan ini kami juga berharap untuk ada pelatihan selanjutnya begitu Kak. Ya mungkin terakhir, mungkin ada kalau misalkan ada teman-teman Tribuners yang menyaksikan masih usia muda juga, ada pesan-pesan mungkin dari Shellen khususnya supaya bagaimana ya supaya bisa melakukan tugas tanggung jawab walaupun masih di usia muda, walaupun banyak orang yang mungkin meragukan, mungkin ada pesan-pesan dari Shellen supaya karena juga bisa ini harapannya juga jadi inspirasi buat orang-orang muda di luar sana gitu. Untuk harapan dan kesan Kak, walaupun masih muda jangan takut untuk melakukan hal apapun, karena dari situ kita belajar tentang bagaimana dan selanjutnya Belajar untuk membangun desa. Iya. Jadi apapun yang tugas diberikan dijalankan dengan walaupun tantangan banyak pasti Kang. Oke, terima kasih Shellen, sehat terus, sukses selalu. Semoga Desa Lowian semakin maju. Terima kasih. Oke, demikianlah bincang-bincang kita hari ini. Sampai jumpa.